Ya, karena ini kita juga sudah ada di bulan Sya'ban, ya. Saya ingin ingatkan terlebih dulu tentang saum Ramadan. Kita belajar saum Ramadan itu nampaknya perlu belajar juga mencontoh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Ya, sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Di mana letak perbedaannya? Sahabat Nabi itu saking senengnya dengan menjalankan ibadah saum Ramadan setelah tahun pertama, kedua atau tahun ketiga. Ada yang mengatakan kurang lebihnya tahun ketiga atau tahun keempat lah begitu. Saking senengnya dengan ibadah saum Ramadan, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun ya Rasul atau 6 bulan ya Rasul? Ada nggak di antara kita yang tanya kayak gitu? Nggak ada. Yang ada saum Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus gitu. Alhamdulillah dapat 5, alhamdulillah 12. Wah, udah itu. Kalau udah 20 ke atas sudah mulai itu. Ya, pikirannya sudah nggak fokus, sudah nggak kusuk. Nah, ini menjadikan beda. Kenapa? Saking senengnya tadi ruh ikhlas sudah sampai ada pada diri sahabat Nabi. Tadi ruh ikhlas itu apa? Senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya, sampai hari ini saya kok nggak ada yang nanya gitu loh. Kenapa sih kok Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan ya? Yang kita heran kalau awal-awal pekan pertama itu masjid jadi kecil. Ya. Begitu akhir kok yontek. Pertanyaannya itu awal-awal itu yang datang tuh jin atau manusia sebetulnya kan gitu. Tapi karena mudik ya wajar lah. Tapi kalau mudik juga di kampung tidak bisa mewarnai ya sama saja toh. Ya. Baik. Itu diantaranya. Nah jamaah sekalian, kapan Ramadan? Kapan Ramadan? Ya. Jadi kalau ditanya kapan Ramadan, jawabnya Ramadan sebentar lagi. Ramadan sebentar lah. Yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian menyambut Ramadan, karena Ramadan itu bukan bim salah bim. Walaupun jelas-jelas Nabi mengatakan atakum sahrul mubarak, datang kepada kalian yang bulan diberkahi dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Sampai-sampai semua kebaikan ibadah amal soleh yang dilakukan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu contoh, kalau sekarang ini kita membaca Alif Lam Mim. Nabi pernah mengatakan, aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu 1 huruf, tapi Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Lah kalau waktu Ramadan, ada sebagian ulama mengatakan 1 huruf yang dibaca bukan diberi pahala 10, tetapi diberi 100 bahkan sampai 1000 kebaikan. Maka jamaah sekalian, kalau kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, siapapun deh, siapa yang nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, padahal dirinya kondisinya sehat, tidak ada uzur, tidak ada halangan yang memberatkan dirinya, yakin seyakinnya bisa dipastikan di luar Ramadan orang ini hampir tidak pernah bisa menghatamkan Al-Quran.
Bahkan mungkin seumur hidupnya belum pernah menghatamkan Al-Quran. Ya, ini kita dapat pelajaran. Jadi ternyata ada yang menjelaskan menghatamkan Al-Quran, sahabat Nabi menghatamkan Al-Quran itu dengan 7 level, 7 tipe. Ayo kita perhatikan, kita termasuk yang di mana? Yang pertama, datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, kaifa nukhtimul Quran? Bagaimana kami menghatamkan Al-Quran? Atimu syahran. Hatamkan Al-Quran itu 1 bulan. Nah, ini yang dikaitannya dengan kalau 1 kali Ramadan itu minimal 1 kali, maka 1 kebaikan. Tapi sahabat nggak berhenti situ. Kami bisa ya Rasulullah lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Kamu hatamkan pertama 1 bulan, yaitu 20 hari. Jadi kalau 20 hari, 1 harinya berapa? 1 juz setengah. 1 juz setengah. 1 juz setengah. Kok 1 juz setengah ya? Nah itulah. Yang kedua, kami bisa menghatamkan lebih dari itu Rasul, 15 hari. Berarti 2 juz. Karena sahabat Nabi itu lomba-lomba dalam kebaikan itu luar biasa. Kami bisa lebih dari itu, 10 hari. Berarti 3 juz. 1 bulan, 20 hari, 15 hari, 10 hari. Kami mampu lebih dari itu ya Rasul. Ya. Tadi berapa? 10 hari. Terus apa? Halo? 6 hari. 6 hari. Kami mampu lebih dari itu ya Rasul, 5 hari. Kemudian ada lagi yang ketujuh, kami mampu lebih dari itu 3 hari. Antum yang mana? Jadi kalau kita lihat dari ini, keterangan ini, berarti 7 tipe sahabat Nabi ini yang terendah 1 hari 1 juz. Apakah mereka membacanya one day one juz itu di Ramadan saja? Enggak. Antum tahu ada yang mengatakan sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu kalau tahajud yang dibaca rata-rata setiap malamnya 1-2 juz. Saya mencermati sahabat Utsman itu gini, minimal dari tahajud itu sebulan sekali, minimal dari duha 1 bulan sekali, minimal dari rawatib 1 bulan sekali. Kalau sholat berjamaah kan ini, kalau sholat wajib nggak bisa kan, sangat bergantung pada imamnya, tidak ada keterangan. Tapi dari 3 sholat sunnah tadi, dari tahajud minimal sekali, 2 kali, taruhlah sekali. Dari duha 2 kali, kayaknya duhanya kayaknya nggak cuma 2 rakaat itu. Dari rawatib 2 sekali. Saya nggak tahu keterangan yang di luar sholat ini. Karena mereka kalau sudah menghafal Al-Quran nggak boleh lepas. Ini nyat. Kalau kita sudah pernah menghatamkan Al-Quran atau hafal dari ayat Al-Quran kok lepas, itu bisa dipastikan ada kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa ini menjadi asbab diawali dari
lupa hilang. Sudah hilang, males. Ikhwan akhwat pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, sahabat Nabi radhiyallahu anhum menyambut Ramadan itu apa? Sebelum Ramadan ini dimaksimalkan. Yang cari duitnya kok dibanyakin. Biar bisa infak, biar sedekah, ya, bisa bantu fakir miskin kaum duafa, biar bisa fokus saum. Ya. Nah, itu kalau kita rasanya sulit. Kita mengambil pelajarannya, yang penting memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Jadi satu contoh, kalau kita sampai 1 kali saja nggak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, berarti jujur saja hati kita ini bermasalah. Mungkin sekali banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan. Entah maksiat dari mata, maksiat dari telinga, maksiat dari lidah, maksiat dari pikiran. Ternyata orang yang ragu dengan rezekinya Allah, ragu dengan janjinya Allah, ragu dengan pertolongan Allah, ragu dengan asyafi Allah mau memberi penyembuhan, itu tandanya dia tidak bersyukur. Padahal tugas kita ini memaksimalkan kebaikan ibadah dan amal soleh. Ala kulli hal, intinya sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam menyambut bulan Ramadan, maka bahasanya bukan tarhib, tapi targhib. Apa bedanya tarhib dengan targhib? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Kalau tarhib artinya menyambut. Tapi kalau targhib senang cinta, bukan hanya nyambut lagi, maka dia siapkan betul. Semua waktunya dimaksimalkan. Karena apa? Karena semua kebaikan ibadah dan amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lebih banyak di antara kita ini menggunakan bahasa tarhib ketimbang targhib. Padahal meskinya targhib, cinta, senang banget, rindu, disiapkan betul. Makanya tadi saya katakan Ramadan ini bukan bim salah bim, nanti aja deh. Aku baiknya kalau Ramadan angel. Ya mulai sekarang ini. Duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, sudah mulai. Zikir wiridnya. Coba ikhwan dan akhwat, pernah antum yang top markotopnya sholawat Nabi sehari berapa ribu kali? Ini sholawat Nabi ini amalan utama ini, termasuk yang nanti akan menjadi penerang di alam kubur kita. Antum lupa ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sholawat Nabi itu bukan hanya di yaumul Jum'ah saja. Sebetulnya di hari Jumat itu kalau kita baca sholawat Nabi hanya 200, 300, 400 tuh, ya Allah, pelit banget masih. Kan amalan yang utama fi yaumil Jumat di antaranya adalah sholawat Nabi. Baik ya. Nah, kemarin saya tanya, ikhwan akhwat bisa sholawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat Nabi yang benar gimana? Sholawat Nabi yang benar gimana? Itu kan lafadznya. Saya nggak tanya lafadznya.
Ya Allah, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Kenapa? Ternyata betul orang yang sholawat nabinya benar, dia akan lembut hatinya, dia akan tenang jiwanya, dan bawaannya itu sabar, nggak gerusa-gerusu, dan akhlaknya baik. Jadi sholawat nabi yang benar yang gimana? Wah, baju merah ini kayaknya mau jawab ini. Maka Pak Sadari. Ayo sholawat nabi yang benar gimana? Itu lafadznya bun, saya nggak tanya lafadznya. Nah, jadi sholawat nabi yang benar itu adalah ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Itu sambil kita renungkan, pikirkan, rasakan, bayangkan nabi itu orangnya lembut, bijak, santun, pemaaf, dermawan, nggak kikir, nggak sombong, baik, pemaaf, semangat, taat, akhlaknya mulia. Maka antum ketika naik kendaraan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak akan ngerugiin orang lain hidupnya, insya Allah. Nah, kalau cuman Allahumma sholli ala Muhammad, bagus, berpahala, tapi enggak ada rasanya. Coba sejenak saja, saya kasih waktu antum 1,5 menit, antum renungkan sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil bayangkan nabi itu baik, akhlaknya sabar, pemaaf, penyantun, dermawan, enggak sombong, ya, semangat dalam ibadah. Beda enggak? Beda enggak? Berarti kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya enggak usah pecicilan. Ya enggak? Masa Allahumma sholli ala Muhammad naik motor bang. Enggak boleh. Kan la dirar wala darar. Orang yang beriman tuh kalau di perjalanan nih, la dirar wala darar, enggak boleh membahayakan diri, apalagi juga membahayakan orang lain, enggak boleh. Ngati-ngati. Kalau mau kenceng ya kenceng aja, tapi jangan sampai buat orang kaget, apalagi nyerempet orang lain, jangan. Ada nggak yang sambil naik kendaraan ngedumel? Ya, baik ya. Jadi kita belajar betul bagaimana sahabat Nabi mengamalkan amalan Islam itu dengan begitu indah. Baca Quran nggak gerusa-gerusu. Baik ya. Itu diantaranya, intinya di bulan Syaban ini lebih kita pacu lagi kebaikan ibadah amal soleh kita, sehingga nanti ketika Ramadan itu akan ringan. Kalau kita mau baca Al-Quran itu sekarang ini, tapi nanti begitu masuk Ramadan, yang dibaca misalkan dapat 12 juz, berhenti, dimulai dari awal. Kenapa? Untuk kita bisa, agar kita bisa mengetahui murni Ramadan ini kita khatam atau tidak. Nanti habis Idul Fitri disambung Syawal, disambung yang 12 juz tadi, misalkan. Ya. Kalau enggak, hari ke-15 alhamdulillah aku sudah khatam, Masya Allah. Jebule dimulai dari Idul Fitri tahun lalu. Makanya hari ke-10 dia sudah khatam. Bayangan teman-temannya apa? Dari awal. Jebule dari Idul Fitri yang tahun lah. Astagfirullah. Tapi ya bagus sih. Ya. Jadi target tuh. Target di Ramadan ini mau nyantuni berapa fakir miskin kaum duafa? Mau mengeluarkan sedekah berapa?
200, 300, 500, 1 juta. Oh, Ramadan ini saya untuk Filistin sekian. Ya, untuk fakir miskin kaum duafa sekian. Kalau masih punya orang tua, untuk orang tua saya sekian. Pikirkan. Ya. Jadi orang beriman itu tertata hidupnya. Ya. Baik ya, itu diantaranya mukadimah kita hari ini. Intinya menyambut Ramadan ini dengan tazkiyatun nufus. Bersihkan penyakit-penyakit hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya.